ini adalah materi lanjutan mengenai stop prosedur. Ini nanti stop prosedurnya akan digunakan untuk menyimpan perintah mengenai select, insert, update, dan delete. Langkah pertama kita akan buat dulu execute, gunakan dulu DB purpose-nya ya terlebih dahulu di execute. Kalau sudah berarti nanti posisi kita aktif DB purpose. Nah, ini contoh lain. Jadi kalau kita lihat sekarang kan ada kasus untuk simpan data, ubah data, hapus data, tampil data. Nah, itu sebenarnya kita bisa simpan di stop prosedur, di mana stop prosedur itu kan kumpulan perintah yang kita simpan dalam satu nama. Nah, kita coba kita buat prosedur baru ya. Jadi ini yang saja kasus tentang simpan data buku. Oke, saya buat create prosedur. Nama prosedurnya misal saya buat SP simpan buku. Nah, di sini kita akan simpan itu berarti kan butuh data yang disimpan. Berarti saya butuh tempat tampung, berarti saya butuh parameter. Nah, parameter untuk buku itu apa aja? Karena saya nggak tahu tuh buku itu datanya apa aja, belum tahu detail, jadi kita perlu bantuan. Boleh pakai SP Help aja untuk tahu tentang TB buku itu punya file apa aja sih gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, kita lihat kolom pertama kode buku. Maka saya buat di sini add kode buku. Oke, tipenya char, panjangnya 6. Jadi kita samain aja char 6. Oke, yang kedua ini ya sampai 8 diikutin, add judul buku char 30. Jadi kalian samain. Kemudian add pengarang char 30. Kemudian add penerbit char 30. Nah, kalau misalnya kalian mau cepet boleh sih kalian copy yang waktu pas pertama kali kalian bikin tabelnya, nggak apa-apa, boleh aja. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada filenya, kemarin lupa ya simpennya di mana, ya udah cara untuk lebih cepatnya ya seperti ini. Kalian lihat di spesifikasi tabelnya dipakai SPH. Nah, SP itu singkatan apa sih? Nah, SP itu singkatan dari stop prosedur nih, tapi isinya tentang help, jadi kayak kita minta tolong lah gitu ya. Oke, nah ini sudah ada 8 parameter. Nah, sekarang kita pakai S-nya. Kita akan gunakan untuk simpan data buku itu apa sih perintahnya? Nanti insert into ya. Nama TB-nya, TB buku, jangan lupa value. Nah, ini urutan yang akan disimpan. Yang pertama kan pasti kode buku dulu. Jadi add kode buku. Yang kedua add judul buku. Kemudian add pengarang, add penerbit. Kemudian add tahun, add ISBN, add jumlah, sama add lokasi kemari. Nah, cara execute-nya gimana? Execute-nya dari create sampai ke perintah insert into. Nah, kayaknya tadi karena saya sudah coba, saya drop dulu ya, saya hapus dulu prosedurnya supaya nanti nggak gagal waktu kita execute. Oke, oh udah, ini ternyata nggak ada. Saya execute ya, execute-nya dari bawah boleh, dari atas boleh, execute. Nah, comment complex successfully itu berarti berhasil. Nah, sekarang cara jalaninnya gimana? Cara jalaninnya tinggal panggil SP ini. Jadi yang ini cara menjalankan SP simpan buku, tinggal pakai panggil aja SP simpan buku. Nah, urutan parameternya sesuai.
Tadi kan ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh kalian sediain petiknya sampai 8 dulu deh. Hitung ya, jangan lupa. 2, 4, 6, 7, 8. Langkah pertama kode buku. Saya bikin BK 00. Nah, supaya jangan salah, saya select dulu. Saya execute. 06 sudah ada, berarti saya pakai 07 aja. Namanya contoh aja Microsoft SQL Server, contoh aja ya. Namanya Agung, pengarangnya, penerbitnya Andi, tahun 2010 misalnya. ISBN-nya asal aja ya, 13456 misalnya. Terus jumlahnya misal ada 5, terus lokasi kemari C1. Nah, untuk angka seperti biasa ya, boleh tidak dipetik. Nah, ini saya execute. Satu data diterima ya, one row text. Nanti kita lihat, tinggal di select berhasil nggak, masuk. Nah, ini kelebihannya. Jadi ini untuk simpan data buku. Nah, kalau untuk sekarang ubah data buku, sama kan, kalau sudah buat satu tinggal di copy aja sampai S nya aja yang di copy, karena insert kan update beda dengan insert. Jadi ini kita ubah dulu ininya, ubah jadinya data buku. Parameternya sama dong, karena kita mau mengubah datanya data buku kan. Sekarang buat dulu perintah update nya, update tb buku. Saya setnya berdasarkan apa yang mau diubah, kan judul buku sama dengan set judul buku. Nah, terus pengarang sama dengan set pengarang, terus penerbit sama dengan set penerbit, tahun sama dengan set tahun, ISBN sama dengan set ISBN, kemudian jumlah sama dengan set jumlah, kemudian lokasi lemari sama dengan set lokasi lemari. Nah, jangan lupa pakai where ya. Where-nya itu berarti kan berdasarkan kode bukunya, sama dengan set kode buku. Oke, sudah selesai. Execute-nya sama, dari atas ke bawah boleh. Execute-nya sampai sini dulu, di execute. Kalau sudah, sekarang kita mau update. Nah, update-nya boleh SP ubah buku. Saya mau ubah BK 0007-nya tadi. Yang mau saya ubah jadinya ketiknya lengkap, misalnya bukunya SQL Server aja. Nama pengarangnya bukan Agung, nama pengarangnya bisa Budi. Pencetaknya Yogyakarta misalnya. Tadi inget ya, parameternya ada 8, 2011 ternyata tahunnya, terus ISBN-nya benar, misalnya 7, jumlahnya ternyata ada 10, lemarinya di C02 misal ya. Saya execute. Kita lihat lagi di select tadi, select ini boleh copy di bawah aja biar lebih mudah untuk ininya. Nah, udah berubah ya, jadi Budi Jogja 2011 10 C02. Ini contoh yang ubah. Sekarang kita lanjut yang hapus data buku. Kalau hapus data buku, sebenarnya boleh nggak ngapusnya berdasarkan data tertentu? Boleh. Mau pakai parameternya satu boleh, berdasarkan kode boleh, judul boleh. Nah, ini kita contoh yang pakai satu parameter aja ya, yang pakai kode buku. Jadi nanti hapus berdasarkan kode aja. Nah, tinggal dibuat perintah untuk hapusnya apa? Delete from ya. Nggak pakai from juga boleh sih. Nah, tinggal where kode buku sama dengan add kode buku. Nah, ini tinggal di execute. Oh iya, SP nya jangan lupa ya,
Kalau yang copy harus ingat tuh, jangan sampai salah. Oke, SP hapus buku, kemudian tinggal dibikin di sini SP hapus buku. Saya mau hapus yang tadi ya, yang BK0007. Oke, sebelumnya kita cek dulu masih ada nggak datanya. Ada ya nih ya, BK07. Sekarang saya mau hapus. Satu data diterima, dihapus. Oke, BK07 nya sudah hilang. Nah, ini contoh kalau dia satu ke satu ya. Terus satu lagi yang terakhir lupa ketinggalan, tampil data buku. Nah, tampil data buku ini boleh by satu-satu atau mau semua data buku boleh. Misalnya create prosedur, saya mau SP tampil buku. Saya mau by kondisi, boleh nggak? Boleh. Misalnya saya mau pakai by kondisi, ini tampil semua buku dulu kita buat ya, tampil buku. Maka saya select bintang from tb buku where kode buku sama dengan add kode buku. Oke, execute. Nah, nanti tampilinnya saya tinggal SP tampil buku saja berdasarkan kode buku yang kita mau tampilin. Ini BK0006 ya, yang tadi kan 7 sudah dihapus. Oke, muncul. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin, sebenarnya kan parameternya tuh sama, apalagi untuk simpan dan ubah. Nah, kita itu boleh bikin satu prosedur yang menggabungkan semuanya. Jadi ini nanti untuk perintah insert, submit, sama delete, sama satu lagi select, itu bisa kita gabungin. Nah, untuk kesepakatan kita kasih nama kelola saja ya, biar ingat. Nah, tapi sebelum itu kalian harus kasih ini dulu, nanti programnya itu panggil insert itu kalau apa. Nah, kita bikin dulu. Jadi kalau insert nanti simbolnya adalah I. Boleh nggak sih nggak pakai simbol? Boleh. Mau ketik langsung insert boleh, tapi lebih mudah pakai simbol aja biar codingnya nggak salah juga ya, dan kalian lebih mudah ingat. Oke, delete, kemudian select, itu nanti kita simbol S. Oke, jadi ingetin I insert, U update, D delete, sama S select. Oke, kita buat lagi create prosedur yang ini penggabungan semuanya ya. Jadi kita bikin namanya SP kelola buku. Oke, nah parameternya sama tuh, tinggal copy aja karena tadi udah buat ya, bukan ini. Oke, nah kita butuh satu parameter lagi tambahan, dimana nanti parameternya akan kenalin simbol ini. Karena simbolnya cuma satu digit, pilihan ya. Saya pakai parameter pilihan, dimana satu digit char 1. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai kata, boleh nih, misalnya varchar 6 gitu, boleh mau pakai ini. Oke, kita bikin dulu if add pilihan. Saya bikin dulu dia sebagai insert. Nih. Nah, codingnya mana? Codingnya kan sudah dibikin di atas, tinggal di copy aja ini. Ini adalah coding insertnya. Oke. Nah, sekarang saya bikin lagi untuk yang update. Nih, coding update-nya mana ya? Tadi kan update sudah dites ya, benar ya? Nih, di copy aja update-nya. Oke. Nah, ini kalau saya bikinnya tadi satu-satu, tapi kalau saya misalnya mau bikin langsung kelola aja boleh nggak? Boleh. Kalau kalian mau langsung kelola aja nggak masalah, jadi langsung aja bikin di sini. Jadi ini misalnya saya mau langsung bikin deh, delete from tb buku where kode buku sama dengan add kode buku. Nah, gitu. Kalau kalian sudah fasih bikinnya ya, nggak apa-apa, sudah terbiasa, boleh di sini add pilihan sama dengan S.
di sini saya agak bikin berbeda. Untuk yang tampilnya saya tidak pakai parameter. Jadi saya cuma select bintang TB buku aja. Maksudnya adalah menampilkan semua data buku. Kalau sudah tinggal di execute, mau dari atas dari ke bawah atau bawah ke atas boleh ya. Jadi di execute. Oh, karena saya sudah ada, saya tambahin U aja satu ya, select buku. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal sekarang cara tampilinnya gimana. Nah, saya mau pakai contoh yang atas ini dulu, yang simpan data buku ya. Oke, ini cara nampilin yang untuk yang insert dulu. Tapi jangan simpan buku dong, tapi kita pakainya kelola buku. Nah, ini. Nah, parameternya sama tadi. Kalau kalian hitung, sekarang kita tambah satu parameter pilihan. Karena dia insert, berarti tambah parameter terakhir adalah I. Ya, nih. Coba kita isi masuk gak ya. Execute, satu data diterima. Sekarang kita tampilin. Nah, tampilnya jangan select form lagi, tapi pakai kelola. Kelola buku aja. Ingat 9 ya. Nah, dia ini kan nggak pakai parameter. Jadi kalian parameternya dikosongin. Dua, 4, 6, 8, 9. Nah, ini S. Oke, tampil ya. Nih datanya ada. Oke, sudah masuk. Ini saya tandain untuk select. Nah, sekarang update-nya. Update-nya boleh copy data yang di sini aja, biar ini untuk update. Oke, kita ganti, jangan lupa diganti ya, yang copy tadi ganti SD kelola buku. Nah, jangan lupa parameter terakhirnya apa, karena update kita pakai simbol U ya. Oke, kita lihat dulu ini nih, nanti akan kita ubah datanya. Update, kemudian kita select lagi, kita lihat udah berubah ya sesuai dengan data yang baru. Kemudian sekarang saya mau delete. Saya mau delete. Kelola buku. Nah, delete-nya tadi kalau kalian lihat di sini, delete-nya itu cuman ke by kode buku aja ya. Karena by kode buku berarti cuma satu parameter aja yang diisi, parameter kode buku aja. Berarti saya boleh contoh yang ini saya ganti delete, yang diisi hanya kode buku aja, yang lain kosong ya, parameter lain kosong. Saya isi di sini BK 0007. Saya hapus, execute. Coba lihat datanya hilang nggak? Hilang. Nah, oke, sekian dulu ya. Ini materinya, nanti kita akan ada latihan, silakan dikerjakan ya. Oke.